ternyata pada waktu gue jalanin emang iya ya, bisnis is really not simple. Gak gampang. Oh, Baik kita mencoba tapi gagal daripada kita hidup dalam kegagalan. Ini banyak ada yang ngerasa gue pernah dituntut loh gara-gara jualannya Soles, gara-gara pengirimannya lama. Oke guys, halo semuanya, welcome to Creators Mind. Sama saya Hansen, dan kali ini ketemu sama one of the special motivator yang spesial, Laura Lazarus. Yeay! Iya kabarnya Bu? Kabarnya baik, busy, dan senang banget baik. bisa ketemu lagi sama seseorang yang luar biasa. Gila, YouTube-nya makin Gila, kondang. kita udah lama gak ketemu ya, udah berapa lama ya? Puluhan tahun lah ya. Lama sekali tuh, nggak Nggak, lupa ya. pandemik aja udah almost 3 years. Oh, Terus iya. before itu berarti udah 5 tahun. Tapi kita sempat ketemu pas pandemi kayak sekali. Iya, Ya makan sekali gitu ya. kan bareng Iya. kan. Terus Di sebelumnya traktir lagi. gue sama dia. Iya, lupa gue. Iya. Mau takdir, semua mana bisa takdiran. Iya. Oke, berarti sekarang kabarnya baik. Ya. Dan kabar baiknya gue lihat dia tadi udah nggak pakai apa Ya, tongkat lagi, ya nggak? Puji Tuhan itu benar-benar anugerah banget loh. Maksudnya, ya kan kalian tahu ya, maksudnya aku ngalamin kecelakaan pesawat aja dari 2004. 2004 Terus 2008, kan sempat bisa jalan. bisa jalan, 2008 Terus akhirnya 2008 oke patah ya. retak lagi 2013. 2013 Ya kan retak. 2004, 2008, terus begitu 2013 retak lagi. So can you imagine gitu, maksudnya aduh ini banget 2013 gitu. sampai Ini 2022 2022 baru bisa jalan. Gue terakhir ketemu pas baru pertama kali kita Cilaora juga udah pakai tongkat waktu itu, Iya. ya kan? Dan kalau teman-teman mungkin masih ingat Cilaora ini dulunya adalah seorang pramugari. Ya. Di salah Mantan satu pramugari di salah satu maskapai yang sempat mengalami kecelakaan sebanyak dua kali. kali Nggak dengan bosen pesawat ya. yang sama. Pesawat yang sama Iya. lagi. Nah iya, dan itu menyebabkan banyak Luka. dan Banyak sakit. luka. Boleh Ci dijelaskan mungkin secara singkat? apa Iya, yang banyak dialami? luka muka hancur kan, muka hancur, ini aja operasi 5 kali Wow. di bagian tipis sebelah kanan. Udah cantik. Terima kasih. Terus Nih, apa? biar disorot mukanya. Terus udah gitu tangan copot, pinggang patah, kaki Tangan copot patah. tuh, tangan copot serem Iya, banget sih. tangan kayak jatuh ke bawah gitu kan. Jadi iya, jadi gua kan ngeplek gitu, terus gitu pinggang patah, kaki patah. So can you imagine, maksudnya dari ancur-ancuran gitu. Tapi yang paling penting tuh kayaknya gue belajar ya selama perjalanan gitu ya. Yang paling penting tuh kita punya dari dalam diri sih. Kalau kita udah gak ada semangat hidup, kalau kita semangatnya udah patah, mau dalam keadaan tubuh normal pun juga hidup kayak berasa gak hidup sih, beneran. Betul. Itu yang banyak memotivasi banyak orang sih, yang akhirnya orang-orang kan pas ngeliat Cici, wah ini orang seperti ini masih bisa bertahan loh, masih bisa tetap bersyukur, bisa kuat gitu. Masa gue yang masalah seperti ini yang gak jauh lebih berat daripada Cilaora ini, masa gue gak bisa kayak gitu kan? Ya itu semua karena kebaikan Tuhan ya, anugerah dari Tuhan. Kalau gue untuk kayak dengan kekuatan sendiri sih kayak gak mampu deh. Operasi berapa kali waktu itu? Operasi total semua ini 19 kali di bagian kaki. 19 kali. Dan tadi ada dengar kabar Cilaora mau kontrol lagi ke? Ya, mau kontrol lagi keluar, kan memang dokternya adanya di Malaysia kan, di Penang. Terus udah gitu ternyata dokternya juga nggak ada. Maksudnya nggak ada, udah nggak praktek lagi. Ya nggak praktek lagi, terus sempet kayak ngerasa, aduh gimana, tapi terus ya gue percaya bahwa kita yang paling ini ya, yang paling gue lakukan adalah gue tuh sayang banget sama my parents, maksudnya sama nyokap. Gue sayang banget sama nyokap, gue hormat sama orang tua, dan as you know lah, maksudnya my mom juga orangnya kan juga luar biasa ya. Oh, mami kinclong ya. Orang Fani. And then you know what? Ketika kita hormat sama orang tua, berkat tuh tercurah gitu, umur panjang dan berkah tuh ada. Oh iya. Terus gue langsung ditekstin, udah nggak usah datang. Maksudnya karena pandemik ini, kirim aja fotonya, nanti dokter yang akan kasih tahu. Wah itu mujizat ya, bisa dikatakan ya. Kadang nggak perlu datang beli tiket, apalagi transport, hotel, makan, ya kan? Iya benar. Jadi kayak hidup tuh bener-bener, ya gue percaya sih ketika kita sayang sama orang tua, hormat sama orang tua, terus di samping itu juga kita lakukan yang terbaik buat Tuhan, sama orang-orang sekitar kita, ya semua bisa dimudahkan. Yes, amin. Aduh belum apa-apa, kita udah dapat motivasi guys. Baru mulai kok. Nah tadi katanya baik, terus
Busy Exactly. ngapain sih? Busy kadang kan before pandemic tuh sebenarnya memang udah punya usaha makanan. Jadi tuh gue emang kayak selama ini gitu emang orang kan lihatnya sekarang aja punya usaha makanan namanya Larisol. Kan mereka lihatnya wih rame sukses gitu kan. Tapi kan they don't know Di balik itu di semua. Gue udah bikin Gimana usaha sebelum Larisol kan banyak banget tuh. Ya kan? Terus ngalamin tantangan, rintangan juga kan. Jadi emang gue jiwa pengusaha ada karena dipaksa dengan keadaan. Satu, kedua memang ya as you know gitu kan, atau juga teman-teman belum tahu maksudnya selama ini ya aku pelayanan keliling, traveling sampai around the world, pelayanan. Wow. Iya kan? Around the world. Terus. Nah tapi kan selalu bapak gue pesen gini, my dad always asking, maksudnya selalu ingetin, remind me, selalu bilang gini, Laura, pelayanan itu kamu jangan pernah buka harga. Oke. Maksudnya buat untuk persembahan kasihnya, sedekahnya. Pelayanan jangan pernah mematok harga karena kamu tuh dikasih kehidupan sama Tuhan aja itu udah anugerah yang luar biasa. Dengan apa mau balas? Jadi gue emang dari dulu nggak pernah kalau orang mau tanya rate gue berapa atau apa, ini pelayanan ya, gue tidak pernah buka harga karena gue percaya bahwa Tuhan yang memberkati aku. Nah sementara tapi kan di sisi lain kalau misalnya kayak motivasi kayak untuk pekerjaan ya bisnis ya kita profesional gitu kan. Nah tetap gue punya hal-hal yang bisa dikerjakan gitu. Nah tapi masuk pandemi kan kemarin kan kayak ada bisnis kan, ada some of bisnis yang nggak bisa jalan kan pada waktu pandemi. Salah satunya penerbitan buku. Oh iya dulu penerbit buku ya, benar-benar masih. Nah tapi kan itu nggak jalan gitu kan. Terus kenapa gue kayaknya ini banget ini di dunia bisnis gitu ya. Ya balik lagi gitu karena gue pikir bahwa gue melayani ya untuk memberikan kepada Tuhan, bukannya untuk mematok harga atau gimana. Jadi ketika pada waktu ada ya gue pernah dengar lah ada teman-teman yang memang nggak mematok harga tapi pernah sampai dengar ada kekecewaan gitu ketika dia mendapatkan tidak sesuai ekspektasi gitu kan. Nah jadi gue menjaga ya protect my heart gitu ya, maksudnya emang gue nggak berharap gimana gitu. Jadi emang tapi kan gue juga punya my people, maksudnya gue punya orang-orang yang kerja, di maksudnya you know lah gitu karyawan yang si Larisol itu. Iya, terus punya asisten, punya apa, kan mereka juga butuh penghidupan. Jadi ya harus dipikirin gimana caranya agar usaha ini tetap berkembang gitu. Terus tadinya dulu cuma kasih gini loh, kasih nih Mam, maksudnya kasih ini uang buat buka usaha gitu. Terus akhirnya tinggal, tapi ya ternyata di satu perjalanan menyadari bahwa nggak bisa loh ternyata kayak gitu. Karena kan orang tua kita taunya mungkin dulu dia konvensional gitu, pemikiran konvensional ya. Bisnis cara lama, cara baru iya, gitu beda. Jualan. Kalau kita berarti yang ngerti sebagai anak sekarang ini gitu yang gue rasain gitu. Ternyata memang tuh nggak bisa gitu. Tetap kita mesti bantu sebagai anak, bukan kuat gagahnya kita. Maksudnya kan kalau kita sekarang cari informasi untuk izin untuk apa, kita kan bisa cari kan informasi dan kita bisa lakukan. Jadi kayak sekarang yang mulai ngerti gitu. Kalau dulu kan kayak kita kan kadang-kadang jadi anak kalau sesuatu nggak berjalan sesuai dengan ekspektasi dengan orang tua kita, maka kita kecewa. Tapi ya kalau menurut gue sekarang gitu ya, kenapa harus kecewa? Ketahui dulu kenapa gitu kan. Kan kalau kayak sekarang gue tahu dulu kan pernah buka usaha, gue cuma kasih ini mah uang, nih Pak uang, buka gitu kan. Maksudnya ada kesempatan buat gue dapat kesempatan untuk bisa kasih modal ke orang tua. Tapi ternyata doesn't work. Nah kalau sekarang gue pelajarin kenapa ya doesn't worknya di mana. Ternyata pada waktu gue jalanin emang iya ya, bisnis is really not simple. Gak gampang. Bisnis itu nggak mudah, bener-bener. Akhirnya ya sekarang dengan gini jalanin, tapi ketika kita jalanin excited, bener loh. Jadi gini, Mahatma Gandhi bilang gini, ya lebih baik kita melakukan sesuatu. Maksudnya gini, kalau kita takut melakukan sesuatu, takut apa? Takut gagal, gitu kan. Jadi karena kita takut gagal, kita tidak mau melakukan apa-apa, ya kan? Ya daripada gagal, ya lebih baik kita mencoba tapi gagal daripada kita hidup dalam kegagalan. Exactly. Wes, lu terinspirasi nih, transfer. Lu apa udah. Jadi tapi nggak ada salahnya ketika kamu coba
gagal. Meskipun Ya, gagal, kamu akan learn something dari belajar, itu. benar. Iya. Jadi the more you do it, the more you get it. Betul, Tapi the less you do it, ya kamu gak akan dapetin apa-apa. Wow, waduh, ini tapi berarti asal muasalnya si Larisol ini ada mau kasih maminya dulu awalnya. Iya, pengen tuh sempet ngerasa kayak kok mom kok usaha makanan. Kenapa makanan? Karena memang jualan kue keliling dari dulu kan. Oke, jadi Karena- emang jago bikin kue. Iya, emang dari dulu dia membesarkan aku dan adikku Dari dengan jualan. jualan kue keliling. Oh, jadi akhirnya modalin nyokap, nih usaha bikin sini Larisol Dulu dari situ. enggak, dulu bukan itu. Bukan. Dulu bukan tuh. Dulu di Kelapa Gading ada buka restoran. Oh, restoran dulu. Tapi akhirnya Doesn't works. Tapi ya nggak apa-apa juga kan. Ya itu lagi, belajar lagi gitu. Terus sempat juga buka, gue dulu tahu gue pernah buka soto dan bahkan laler pun gak hinggap. Oh my goodness. Aduh, dalam banget ya sampai lalernya nggak mau. Laler aja gak mau mampir guys. Oh my Nah, god. terus dari sana akhirnya Larisol. Belum, Ada lagi, banyak nih. banyak kan. Terus ada penerbita buku, terus ada orang yang jahat. Aduh banyaknya macam-macam deh. Kenapa akhirnya bisa dapat satu nih yang akhirnya berhasil? Mungkin emang udah momennya juga kan. Apa beda persiapan gitu? Enggak, kan ada bilang keberhasilan ada persiapan, ada kesempatan yang Barusan gue podcast sama si Ruby ngomongin itu, Cik. kita Sukses. sefrekuensi ya, kita sefrekuensi ya. Sukses sama dengan persiapan tambah kesempatan, betul. Betul. Jadi kayak gue udah, lu nggak tahu sih ceritanya, si nyokap tuh nggak segampang itu tau nggak lo ngasih resep, karena dia tuh ngerasa bahwa Ke Cici maksudnya exactly Oh. itu tuh benar-benar kayak anak sendiri aja. karena menurut dia lu tuh terlalu baik, dan lu akan kasih resep gue ke Semua. orang, lu mau balikin bakul nasi gue, dia bilang gitu. Kan gila kan. Oke, fine gitu. Finally akhirnya pas gue di US tuh, pelayanan di US, Hah? terus gue liat cici sepupu lagi kerjain risoles. Oh, oke. Terus gue bilang, Ci tolong ajarin. Oh, minta dia ngajarin awalnya. Iya. Nah kesempatan datang, gue diajarin. Wah gak gampang. Tangan sampai, lu tau sendiri lah hidup gue kan. Gue cuma maksud kasih motivasi apa gitu kan. Akhirnya di dapur. Akhirnya di dapur, bener-bener pas di dapur tuh pas ngerasa pas pandemi itu tuh. Tangan sampai keseduh-seduh. Belajar ya akhirnya. Belajar, tapi memang pas kesempatan sama apalagi tadi Persiapan. persiapan kan gue udah prepare tuh, terus pas kesempatan emang semuanya kayak pas aja gitu, pandemi berat, terus udah gitu gue juga ngalamin hal yang banyak lah ya, story yang gak ini, tapi tekanan, tantangan kehidupan yang ada dalam hidup gue ya gue pikir ini semua proses gitu, jadi gue jalanin aja gitu. Berarti Larisol itu dari lu dong, Cik? Bukan dari nyokap dong? Ya. Semua itu resepnya? Iya, tapi ada menu-menu tambahan itu? Nah, ketika pada waktu berjalan, kan gini, kita tidak bisa berubah orang lain. Gue udah struggle bersama dengan my mom untuk komunikasi itu cukup lama gitu kan. Sampai akhirnya I decide untuk oke, gue yang berubah. Resep juga dari saudara apa, terus pas dibawa ke Indo ternyata orang cobain, aduh ini harus being honest nih ya kan, ternyata bumbu di luar negeri sama bumbu Indonesia beda ya kan, terus nggak sesuai. Waduh siapa lagi yang jadi modal gue cuma dengkul son, gue cuma doa sama Tuhan nih gimana nih. Terus temen gue pas nyobain juga, bukan teman lah karena dia ngomong gini, ya ini risoles doang ya, dia bilang gitu, lu mau gede juga nggak bakal bisa. Dia bilang gitu, ya biasa rasanya risoles kayak gitu. Terus begitu aduh spesial. Iya, nothing special. Apa sih yang spesial dari risoles? Itu benar-benar kayak nge-trigger gue sih. Jadi kayak oke, one day lu akan lihat di setiap langkah lu melangkah akan ada risoles gue. Jadi itu ya pacuan lah ya. Terus membuktikan. Itu satu sisi. Di sisi lain si nyokap juga kan ya gue juga mau kasih lihat nyokap gue juga gitu. Nah, begitu dia lihat mungkin ke dia. Iya, kayak bukannya kayak buat dendam, bukan, maksudnya ini at the end ya seperti yang sekarang ini gue jalanin ya sesuai dengan my planning gitu. Bahwa ini akhirnya jadi usaha keluarga. Akhirnya nyokap gue lihat kayak gitu, dia masuk, dan nyokap gue kan idenya luar biasa kan. Akhirnya dia keluar, dia punya resep-resep yang dia akhirnya dia kasih. walaupun gue juga tetap masih terus gila,
luar biasa, dia hebatnya luar biasa. Tiap hari bisa ada menu baru, stres nggak lu? Gue masih ngitung harganya aja, itu harga masih gue ngitungnya belum kelar. Tadi baru cobain ketan durian baru. Iya kan baru dia pokoknya setiap kali ketemu gue lu ada menu baru kan. Nasi bakar dulu nggak ada nasi bakar. Baru bilang mak, ntar dulu, maksudnya ini soalnya soalnya orangnya penuh dengan ide mau di. Iya. Pokoknya kalau dia mau apa ya mesti sekarang gitu. Nah kalau ya gue juga bersyukur bisnis punya mama yang luar biasa seperti ini sehingga gue terpacu untuk gimana caranya untuk berkembang dan akhirnya di tahun ini baru setelah udah 2 tahun berjalan kan, terus mau masuk tahun ketiga, Dedek juga adik gue akhirnya lihat memang butuh bantuan juga gitu kan, karena kan kita udah semakin besar, karyawan semakin banyak, akhirnya dia join masuk juga. Gue juga nggak terlalu push gimana, yang penting gue cuma bilang ya memang usaha ini usaha family. Gue mau ini dibangun untuk membantu semua family besar sih. Ya sekarang lagi going through itu, maksudnya mau mulai ke sana nih, lagi yang mana yang perlu ini. Gue cuma merasa kita seorang wanita, ada pepatah yang ngomong gini, seorang queen adalah merapikan mahkota yang lain. Jadi bukan untuk diri gue sendiri aja gitu. Karena gue percaya bahwa hidup gue, ya lo tau sendiri kan, diberkati sungguh luar biasa. Bukan kita berbicara berkat itu bukan hanya dari materi yang kita punya. Ya lo tau lah, maksudnya sering kali kan gue share, gue bahkan keluar negeri aja tabungan juga gue cuma kagak ada, ya kan. Tapi semuanya dicukupkan dan tidak pernah kekurangan gitu. Jadi ada. Iya, jadi apa yang gue lakukan sekarang ya itu dia, untuk memuliakan nama Tuhan aja. Amazing. Tapi ini bukan promosi ya, maksudnya tapi emang La Risol tuh enak sih. Buat visualnya, terus yang gue paling suka itu otak-otak, siomay. Ini pesen siomay lagi nih. Iya. Tadi nyobain, ada onde juga, kemarin nyobain onde. Iya. Banyak ini ya. Doain ya biar terus grow. Tapi ini La Risol jualnya awal-awal ada toko? Enggak online. Berarti buy online doang? Tawar-tawarin ke teman-teman semua ada awalnya begitu? Iya. Teman-teman kasih tahu, tapi gue juga nggak terlalu nawarin duit juga, gue juga nawarin duit. Iya, banyak aja loh, benar-benar maksudnya kayak. Gue juga bingung, maksudnya awal tiba-tiba kok Cici udah jual La Risol aja gitu. Iya, karena pas yang pandemik itu orang makan mungkin dari word of mouth 1, 2, tapi terus juga konsisten ya, konsisten terus udah gitu. Untuk membangunnya juga nggak gampang, terus terang nggak gampang. Gimana? Banyak, ada ngerasa gue pernah dituntut loh gara-gara jualan Risoles, gara-gara pengirimannya lama. Terus pernah juga banyak pegawai apa, tapi yang inget kan asisten gue mah yang orang kalau nanya nih tekanannya apa aja, kita mah ya buat si pelaku gitu, maksudnya kita ngejalanin gitu ya, nggak inget loh. Ingetnya cuma ketika ada orang yang wah enak banget gitu. Ingetnya itu yang baik gitu. Iya, ingetnya memori ini, otak ini selalu gue bilang dipakai untuk sesuatu, untuk yang masuk itu biarlah hanya hal-hal yang positif. Wah, ini bisa kebalikannya loh. Biasa dari 100 pujian yang diinget cuma 1 hinaan. Kebalikannya ya. Gue nggak mau dengar hinaan. Hinaan atau apa, maksudnya iya oke. Kayak misalnya ada komplain apa, iya gue tanganin langsung buat tindak lanjut, maksudnya langsung beresin gitu kan. Tapi untuk hal-hal yang kayak cuma bikin nyesek, cuma bikin apa gitu, buat apa gitu. Betul, nggak usah dihaladenin. Iya, kalau kamu bisa berguna buat lingkup orang yang lebih besar. Kenapa orang yang lingkup kecil itu selalu yang jadi dari dulu juga gak pernah berubah kan. Kalau ada orang yang ngomongin lu dalam lingkup kecil gitu kan, yang bikin lu down, bikin mental lu jatuh, bikin mental lu kayak gak bisa bangkit lagi, buat apa lu pikirin? Sementara di luar sana ada lebih banyak orang yang butuh akan kehadiran. Motivasi lagi satu. Motivasi. Udah pernah selesai motivasinya. Berarti lu masarnya gimana nih La Risol? Online, so far online. Dulu sampai sekarang juga masih online, WhatsApp, gue broadcast. Hari ini ada ini gitu kan. Kalau rame ya, sekarang kan ada GoFood, GrabFood. Oh iya, bantu banget ya. Kan kita kerja harus, gue inget banget dulu ya pas gue nggak mau bangun tuh, itu kayak kalau ini nih kalau iya capek. Patah hati. Enggak lah. Nanti La Risol menghapus air mata patah hati.
Gue nggak mikirin lagi tau kan, maksudnya gue udah nggak mikirin pendapatannya atau gimana gitu kan. Emang sih detik-detik dimana Larisol awal dibangun sih emang adalah hal-hal yang mengecewakan terjadi, kayak soal patah hati tuh, ya kan. Lu udah kehidupan pribadinya maksudnya. Ya dihina, dipermalukan, dihumiliate, ya kan gue. Ya lu tau lah, lu sok nggak tau gue injek kakinya nih. Dihumiliate, di apa gitu kan. Tapi menurut gue Larisol ini menghapus air mata gue. Jadi karena gue terlalu sedih, terus gue alihkan ke pekerjaan. Nah, gue build ini Larisol kan. Terus pernah satu hari di awal orang pesen risoles 90 biji gitu kan. Gue bilang 90 biji kecil gitu kan. Kecil gitu kan. Tar dulu ya kan. Terus ternyata kan emang tukang masak gue berhenti kan. Terus udah gitu turun tangan. Gue harus turun tangan. Ya kan? Gue turun tangan, ternyata 3 jam cuma jadi 19 biji. Terus di situ kayak gue rasa gila. Dulu sekarang masukin gue 100. Woi deh, kan udah cepet ya. Nah, tapi di situ gue kayak ngeliat proses ya. Maksudnya kita makin hari makin mahir kan. Makin practice makes perfect. Yes. Practice make ya, jadi kita terbiasa lah ya. Terus apalagi dari situ habis pasarin online, terus gue bingung, gue mikir gini, ini gimana ya orang kok beli kok cuma 1-2, gimana caranya dia beli banyak gitu kan. Terus akhirnya dapetin pas ya gue doa bikin aja jadi kue ulang tahun. Oh iya, yang susun gitu kan, yang banyak langsung isinya itu. Langsung gue bikin spread gitu kan. Gue bikin susu, wah banyak deh susu pas pengiriman hancur apa-apa, terus gue cari. Jadi gue percaya itu ada kayak bukunya Parenal Kasali, Disruption. Every problem itu adalah peluang. Jadi setiap ada masalah, gue bilang kalau ada orang, lu orang penuh ada masalah, ya udah berarti tuh sebegitu banyak peluang yang gue terima. Ini dapat quotes. Jadi setiap masalah yang ada dalam hidup kita itu adalah peluang. Berarti kalau kena masalah tenang, itu peluang guys, ya kan? Exactly. Terus jangan malah bikin kita down ya. Iya, ini kita bisa kesempatan justru ini. Iya, terus gue kenapa ya hari ini gue bisa kontak lu? Oh enggak, lo emang lu bikin podcast. Kenapa? Penting. Kenapa kita bisa sampai di ada tempat yang semewah ini? Ini apa namanya, suite apa ini? Permata Hijau Suites. Ini Permata Hijau Suites. Kan gara-gara kita teman Ubi kan? Iya betul. Iya kan? Tadinya saya cuma ajak dia, tapi dia kasih si Ruby, dan akhirnya kita dapat tempat ini lagi. Kenapa gue kontak si Ubi? Karena gue ada nada problem, ntar gue cerita di podcastnya Ubi. Di podcastnya Ruby. Di podcastnya Ubi. Jadi benar-benar kayak hidup itu tuh balik lagi gitu. Jadi jangan pernah takut akan masalah yang ada dalam hidupmu, karena di setiap permasalahan pasti ada sesuatu yang Tuhan selipin buat kamu untuk belajar, buat kamu untuk grow up. Yes, buat kamu untuk expand your capacity. Intinya mau apa enggak gitu kan. Nah, ketika kamu mau, ya udah ambil. Ini ngatus buku lagi, Ci. Nulis gue lagi nulis nih. Nulis lagi. Pokoknya di Desember gue lagi. Terakhir tulis buku apa ya? Unbroken Wings yang versi baru ya? Unbroken Spirit. Versi baru ya? Itu udah lama ya? Ada lagi? Udah lama, Unbroken Spirit. Udah lama juga ya? Iya, gue udah lama. Kazoku. Terakhir Kazoku. Enggak dong. Kazoku dulu baru Unbroken Spirit. Ini ntar ini yang ini bagus nih. Hubungan sama mental health. Tentang apa? Mental health. Judulnya apa? Masih rahasia? Hah? Not to myself. Not to myself, catatan buat diri sendiri. Oh, berarti dari pengalaman nih pasti nih kalau dari. Gue ngomongnya pelan-pelan. Lu jangan jam kebuka, nanti orang-orang pada itu, nanti udah ada yang bikin lagi. Oh iya, maaf. Tapi buku ini kapan jadinya? Target? Hopefully soon. Karena ini air mata gue. Air mata. Melankolis banget ya. Karena this is my tears. Aku curahkan semuanya di buku ini. Berarti buat siapa nih? Buat orang-orang yang seperti apa nih? Buat orang-orang yang membutuhkan untuk dirinya itu ya lebih kenal lagi sih, mengenal dirinya. Siapa tahu juga bisa menemukan tujuan hidupnya. Jadi kayak ya gue mau bawa buku ini juga, jangan ngalamin seperti yang gue alamin baru. Aduh, nangis. Jangan ngalamin seperti apa yang gue alamin baru. Ini belajar, ya, jadi belajar dari pengalaman orang lain lah, bisa itu gitu akan kan. much better. Belajar dari pengalaman orang lain. Kita tunggu nih ya bukunya ya.
nanti kan. Tadi judulnya tadi. Balik lagi ke Larisol. Berarti masalah-masalah dari Larisol apa sih? Pengen tahu nih. Problem sebenarnya yang dalam usaha itu yang paling ini adalah how you manage people. It's really not easy untuk manage people. Kenapa orang-orangnya? Sekarang gue tanya, lu ngurus diri sendiri aja bisa nggak? Diri sendiri nggak bisa, gimana mau ngurus orang lain? Gitu. Setiap hari ada sesuatu hal yang baru. Maisis bilang gini, Ci, gue tuh sebelum gue join di sini, dia tuh udah punya banyak hal yang dia mau lakukan, mau ini mau itu gitu kan ya. Siapa tuh? Siapa friends? Adik, my sister. Mau ini mau itu, mau melakukan ini mau melakukan itu gitu kan. Dan pada waktu dia join di dalamnya, ternyata dia sendiri kayak waktu pas kayak dia bilang dia kayak hari ini mau ngapain ya, dia nggak tahu kayak hari ini mau harus gimana harus apa. Tapi pas ketika dia masuk di dalamnya dia belajar banyak. Dia alot kayak dia nanya tonton aku harus ngapain hari ini gitu kan kita selalu belajar ya. Gue di dalam kehidupan gue, di my family also, setiap pagi tuh kita nanya, Tuhan hari ini mau ngapain untuk bisa menyenangkan hatimu, hari ini mau ngerjain apa, hari ini mau apa gitu kan. Dan biarlah apapun yang kita lakukan bisa menyenangkan hati Tuhan gitu kan. Tapi but at the end adik gue bilang dia nggak dapetin apa-apa, nggak tahu apa yang mau dia kerjain. Tapi begitu pas dia datang ke Larisol, ada banyak hal yang dia belajar baru, banyak hal baru. Jadi menemukan sesuatu yang baru ya. Iya. Jadi dia belajar juga. Iya, dia belajar dan dia berkembang. Namanya kita hidup ya. Berarti lebih ke sumber daya. Kenapa? Apa karyawannya ngeyel atau? Enggak, puji Tuhan ya karyawan Larisol semuanya ada yang ya namanya orangnya baik-baik gitu kan. Puji Tuhan, aku dikasih karyawan baik-baik. Semua yang mungkin sudah tidak bersama dengan aku, mereka pun juga semua baik-baik. Ada perjumpaan, ada perpisahan pasti, tapi kan mungkin kan karena aku juga bilang sama mereka ada hal-hal yang aku pun juga baru belajar. So, ayo kita sama-sama belajar gitu. Jadi struggle kayak tadi kan ada pihak ketiga jasa pengiriman. Padahal kan yang salah bukan kita udah siapin sebaik mungkin, tapi ternyata jasa ketiga juga pengiriman salah. Ternyata orangnya kurang komunikasi, barangnya udah sampai tapi waktu itu kan nggak boleh masuk ke dalam komplek, cuma taruhnya di pos. Terus gara-gara itu ya kita belajar jadi kayak knowing people, bukan hanya saja pekerja tapi juga pelanggan. Terus hal kedua lagi itu tadi ya sumber daya, kedua manajemen people. Manajemen people ini manajemen keuangan. Finance. Maksudnya untuk cash flow-nya, untuk itu dulu ya. Hitung modal apa segala macam maksudnya. Ya itu benar-benar gak gampang sih. Manajemen people, manajemen keuangan. Gimana nih caranya managing yang benar? Nggak ada yang bener, ya lu jalanin aja udah baru lu tahu ternyata gitu. Harus begini. Kalau keuangan yang penting nggak boncos ya. Nggak banyak pengeluaran. Gitu kan. Pokoknya usaha yang sukses kalau ada orang yang beli, ada penjualan, udah gitu aja. Tapi tetap lo hitungin dong, maksudnya kayak modal apa segala macam, bayar karyawan apa gitu-gitunya kan. Ya itu masih fight with it kita. Oh gitu. Oke, Ci, kedepannya apa sih rencana dirimu? Rencana selain getting married. Ya Tuhan ya pastilah married, tapi ya nggak harus juga, karena dulu kalau misalnya kita waktu usia 20-an kan anak kayak lu kagak aja dia ngomongin ini kayak sendiri kagak aja kayak dulu masih 20 something kayaknya aduh pengen married banget. Tapi kalau sekarang sih kalau being honest gitu ya kalau memang Tuhan kasih pasangan yang tepat, puji Tuhan. Kalau enggak pun juga puji Tuhan. Jadi kayak enggak menjadi something yang harus dikejar. Dikejar-kejar ya. Kayak biasa keluarga kejar-kejar terus, saudara-saudara. Gue beruntung nih, maksudnya lahir di keluarga yang benar-benar kita married untuk happy, untuk sharing happiness, bukannya untuk minta happiness, betul. Tapi untuk membagi. Married juga belum tentu happy, bikin happy ya, betul. Malah bikin tambah masalah ya. Mengubah masalah. Mengubah bahagia menjadi problem. Mengganti masalah yang ada. Iya, betul. Dengan masalah yang lain. Benar. Cuma kita bisa menyesuaikan yang penting gitu ya. Benar. Temu di mana ya? Iya, jadi seketika pinter dia. Jadi intinya adalah yang gue cari adalah partner. Partner dalam segala hal gitu. Oke. Teman. Terus paling kedepannya Larisol lebih berkembang lagi, buka kemitraan. Buka apa? Kemitraan. Maksudnya franchise. Ya.
Enggak lah, lebay lah franchise. Indonesia tuh franchise-nya masih kemitraannya goceng. seperti apa nih? Aku tuh ntar ada yang minat nih. Iya ya, nanti jadi kemitraannya itu adalah kita menyediakan ya kita ini Makanan ya? iya Produksi laris makanan. gue yang produksi Mereka? biar mereka yang buka. Oh, mereka mau buka restoran, mau Ya, kita yang makan, fasilitasi lah. begitu. Oh, fasilitasi dari apa aja nih? Makanan doang? Atau Enggak dong, sampai ke mulai dari ya maksudnya ada ininya kayak ya franchise lah, bukan gimana ya, franchise tapi maksudnya kita ngomongnya kemitraan. kemitraan? Karena lagi diurus kan. Oh, Gitunya. kapan berapa lama lagi? Tahun Target tahun depan. Semoga sukses. Doainnya biar lancar semuanya, laris selalu berkembang Iya. juga, banyak cabang karena aku nggak bisa sendirian. Nggak Tapi ini boleh udah debut sebenarnya kan Aristo kan? Ada. Sempat buka. Di Kelapa masih Gading. ada. Masih ada. Di Kelapa Gading. Kelapa Gading nomor 1. baru satu sama di Sunter. Sunter 1, Kelapa Gading 1. Terus udah gitu nanti mau bukakan tempat-tempat lain. Oke. Tadi Larisol, sekarang kita lanjut ke pembuatan konten. Yang katakan Cilaura ini kan seorang banji tampil juga, suka tampil di depan kamera dan suka bikin konten. Kontennya memotivasi juga biasanya ya. Nah, sempet Konten gue bagus kan? bagus dan tapi sempet vakum ya kayaknya Iya. berapa kali ya? Berapa lama ya? Berapa tahun? Ya ini lagi rajin lagi. Please dukung teman-teman semua untuk kembali lagi. Dukung saya menjadi YouTubers kembali. Menjadi YouTuber lagi ya. Tapi emang YouTuber sempet naik loh waktu itu kan. Sempet bagus kan. Sekarang di TikTok juga udah rame ya kan. Instagram udah centang biru. Ini lu mau juga apa ini ya? Hah? Gue juga kayak merasa aura-auranya gimana gitu. Puji loh. Dia live lo tiap hari. Gue banyak belajar dulu dari lu semua. Banyak belajar apa? Gue juga Belajar ngegombal di TikTok. Buat teman-teman jangan lupa untuk follow TikToknya Hanson Chung. Jadi promosi saya dong. Gue nontonin live dia kayak tapi balik lagi intinya harus, makanya gini, ketika lu bisa banyak maka lu dituntut lebih, berasa gitu nggak? Iya. Ya gue jadi kayak makanya Big power, big responsibility. Apa exactly. Iya. Banyak talenta, Yeah. banyak hal yang lu harus lakukan gitu. Jadi lu pernah gak sih kayak lu juga sama kan orangnya. Jadi lu bahkan kalau gue tidur aja tuh otak gue mikir. Betul, nggak suka tidur. Nge-gym nih kalori gue paling tinggi ya, PT gue sampai kaget. Kalau lu bisa 500, padahal biasanya cuma 200, 300, 500. Gitu. Bakar kalori mulu. Makanya gitu. Karena kita banyak hal yang kita bisa gitu. Bukan semua Yang mau dilakuin juga iya, banyak gitu ya kan. tapi harus fokus, itu dia kuncinya, fokus. Bener-bener lu udah pilih bidang lu apa Iya. yang lo fokusin, yang lu yakinin, nah lu fokus di sono, latih diri kita berkembang sono, bener gak sih? Bener, makanya ketika pas gue ini nih gue fokusin nih di usaha makanan. Iya. Tok lihat kan 2 tahun nih, tahun ketiga bebek, akhirnya gue bilang deh tolong bantu, karena biar gimana pun gue punya, ya biar gimana pun gue punya tanggung jawab, gue punya apa maksudnya panggilan ya. Panggilan hidup gue sendiri gitu yang harus juga gue kerjain. Gitu. Sementara pas ya pada waktu perjalanan gue ngerasa enjoy, apapun yang gue lakukan gue happy with it gitu. Tapi balik pada panggilannya. Jadi panggilannya konten. Ya kan sih, lu lebih suka konten apa bisnis? Ayo. Jujur gue suka konten karena ketika pas waktu lu berasa gak sih kalau lu ngedit video terus dapat video yang bagus terus bisa menginspirasi banyak orang and you feel alive. Wah, iya, kayak ada kepuasan tersendiri gitu. Iya, exactly. That's what I feel. Nah, waktu sama sharing sama ya motivator gue ya. Berbagi buat yang lain. Ketika gue motivate others itu kayak I feel alive, gila. Lu gak usah bayar gue bisa deh ngomong berjam-jam kalau untuk encourage anyone gitu kan, encourage semua orang gitu, gue ngerasa hidup dulu. Tapi pasti Cilaura pasti bikin kontennya tentang motivasi nih ke depannya. Exactly. Ya, motivasi dan nanti banyak endorse. Ya, terima kasih buat endorse-nya, udah banyak sih sebenarnya. PR-nya banyak. Karena secara langsung Cilaura ini udah jadi seorang public figure juga. Karena orang-orang melihat Cilaura, wah itu sebagai motivator saya nih. Enggak, aku hanya manusia biasa. Yeah. Biar Tuhan yang jadi motivator kalian semua. Humble, so humble. Kalau aslinya enggak. Humble banget. Cara sih. Oke, thank you so much. Tahap terakhir, gimana sih kalau kita lihat Cilaura kan ini sosoknya sosok yang positif banget ya orangnya. Positif vibe. vibe. Ya, positif vibe. Maksudnya, how do you mempertahankan positivity itu? Gimana sih supaya kita bisa tetap positif dalam hidup ini? Gue bersyukur ya, maksudnya gini, gue bersyukur bahwa hidup gue itu punya nilai-nilai yang gue hidupin.
Dan nilai-nilai itu yang gue baca setiap pagi, malam, dan gue renungkan setiap hari, dan itu semua berasal dari firman Tuhan yang ada di Alkitab. Dan itu yang menjadi yang encourage, menjadi kekuatan, yang selalu mengingatkan, jadi kayak senjata buat gue ketika ada hal something yang ya siapa sih dalam dunia ini tuh gravitasi ya, apa yang dari atas turun ke bawah. Dunia ini tuh selalu one bring us down. Tapi balik lagi, nilai-nilai yang gue hidupin itulah yang selalu mengangkat gue naik dan bukan turun. Amazing. Thank you so much sih Laura udah berbagi di sini, motivasi luar biasa. Kerjaan Ricky PR nih ngedit banyak bener. Iya, teman-teman kalau merasa apa yang kita bagikan ini bisa bermanfaat buat kalian atau buat orang lain, mungkin kalian bisa bantu share ke mereka, siapa tahu mereka bisa juga menemukan sesuatu yang baru ya kan, akhirnya termotivasi juga dalam hidup, dapat harapan juga, terus bisa bersyukur juga dalam hidup ya kan, bisa belajar tentang bisnis makanan atau buat konten juga ya kan. Ya udah gitu aja Laura, thank you so much. Iya teman-teman, semoga apa yang kita bagikan bisa membuat kita menjadi semakin positif, kreatif, dan produktif. Thank you, dadah.